Malnutrisi. Malnutrisi adalah kondisi ketidakseimbangan gizi yang mencakup kekurangan dan kelebihan gizi. Bentuk utamanya meliputi undernutrition seperti stunting, wasting, underweight, dan defisiensi makronutrien, serta overnutrition seperti kelebihan berat badan, obesitas, dan penyakit tidak menular terkait pola makan. Stunting menambahkan pertumbuhan linear yang terhambat akibat kekurangan gizi kronis sejak 1000 hari pertama kehidupan. Sedangkan wasting mencerminkan kekurangan gizi akut dengan berat badan sangat rendah untuk tinggi badan. Sementara defisiensi makronutrien atau hidden hunger dapat berupa kekurangan zat besi, yodium, atau vitamin A. Sedangkan kelebihan gizi meningkatkan risiko penyakit metabolik. Fenomena double atau triple burden of malnutrition menunjukkan bahwa satu negara dapat menghadapi kekurangan dan kelebihan gizi sekaligus, sehingga memerlukan intervensi gizi dan kebijakan lintas sektor yang komprehensif. Gambaran epidemiologi global malnutrisi. Secara global, diperkirakan sekitar 150 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, dan sekitar 43 juta anak mengalami wasting, termasuk lebih dari 12 juta dengan wasting berat, sedangkan 35-30 juta anak tergolong kelebihan berat badan atau obesitas. Beban stunting dan wasting tertinggi terdapat di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara, tetapi prevalensi kelebihan berat badan meningkat pesat di negara berpendapatan menengah. Meskipun prevalensi stunting menurun sejak 1990, laju perbaikan melambat dan banyak negara tidak berada pada jalur untuk memenuhi target penurunan separuh stunting pada 2030. Faktor pandemik, konflik, dan ketidakamanan pangan global turut memperparah akses masyarakat terhadap pangan bergizi, menegaskan kebutuhan strategi global yang terintegrasi untuk memperbaiki kualitas gizi. Indonesia masih menghadapi tantangan besar di bidang gizi masyarakat. Malnutrisi tidak hanya berarti kekurangan gizi, tetapi juga kelebihan gizi, sehingga sering disebut sebagai masalah gizi ganda. Dampak malnutrisi dapat terlihat sejak bayi, bahkan sejak dalam kandungan, dan berlanjut hingga dewasa. Hal ini memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan pembangunan bangsa. Menurut data survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi sekitar 21,6% pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan progres, tetapi masih di atas ambang batas yang ditetapkan WHO, yaitu 20%. Selain stunting, masalah wasting, underweight, dan juga obesitas pada anak dan remaja semakin meningkat. Inilah yang disebut sebagai double burden of malnutrition, di mana kekurangan dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan. Masalah ini erat kaitannya dengan faktor sosial ekonomi, pendidikan ibu, akses pelayanan kesehatan, serta kondisi lingkungan seperti sanitasi dan air bersih. Di Provinsi Jawa Tengah, masalah malnutrisi masih menjadi tantangan yang serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, tahun 2022, kasus gizi buruk masih tercatat di hampir seluruh kabupaten dan kota. Misalnya Kabupaten Cilacap, dilaporkan 49 kasus, sementara Kabupaten Banyumas mencatat 74 kasus. Angka ini menggambarkan bahwa sebagian anak di Jawa Tengah masih belum mendapatkan asupan gizi yang cukup, sesuai kebutuhan usianya. Situasi ini berlanjut di tahun 2024. Portal data resmi Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa pada triwulan pertama tahun 2024, kasus balita gizi buruk berdasarkan indikator berat badan terhadap tinggi badan masih ditemukan di berbagai wilayah. Data terbaru bahkan menunjukkan bahwa hingga triwulan kedua tahun 2024, jumlah kasus gizi buruk di Jawa Tengah mencapai 48 kasus, disertai dengan 3.571 kasus gizi kurang. Di sisi lain, tantangan yang berbeda justru muncul di wilayah perkotaan. Kota-kota besar di Jawa Tengah termasuk Semarang mulai menghadapi masalah gizi lebih atau obesitas. Pola makan tinggi kalori, kebiasaan konsumsi makanan cepat saji, dan minimnya aktivitas fisik membuat anak-anak dan remaja semakin rentan mengalami kegemukan. Fenomena ini menegaskan bahwa Jawa Tengah menghadapi double burden of malnutrition, yaitu beban ganda malnutrisi, di mana gizi kurang dan gizi lebih terjadi secara bersamaan.
Perbedaan kondisi antar wilayah di Jawa Tengah juga memperlihatkan adanya ketimpangan. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi lebih rentan terhadap kasus gizi buruk dan gizi kurang karena keterbatasan ekonomi membatasi akses keluarga terhadap pangan bergizi seimbang. Sebaliknya, daerah perkotaan dengan tingkat ekonomi lebih baik justru menghadapi masalah gizi lebih. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi, akses pelayanan kesehatan, pola konsumsi, serta edukasi gizi memiliki peran besar dalam membentuk status gizi anak-anak di Jawa Tengah. Selanjutnya adalah faktor resiko. Jadi, apa sih sebenarnya faktor resiko itu? Faktor resiko adalah segala sesuatu yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami suatu penyakit atau masalah kesehatan. Jadi, faktor resiko bukan penyebab langsung, tapi dia dapat memperbesar peluang terjadinya gangguan kesehatan. Nah, sekarang kita fokus ke malnutrisi. Banyak orang mengira malnutrisi hanya berarti kurang gizi. Padahal malnutrisi itu mencakup beberapa kondisi dengan 2 garis besar, yaitu yang pertama gizi kurang yang bisa menyebabkan stunting, wasting atau underweight, dan yang kedua yaitu gizi lebih yang bisa menyebabkan overweight dan obesitas. Beberapa faktor resiko malnutrisi antara lain yang pertama adalah faktor individu. Bayi dan anak sangat rentan malnutrisi karena kebutuhan yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan. Selain itu, kebutuhan gizi laki-laki dan perempuan pada umumnya juga berbeda, terutama pada masa pubertas dan kehamilan. Yang kedua adalah faktor biologis dan kesehatan. Penyakit infeksi dapat mengurangi nafsu makan dan mengganggu penyerapan nutrisi. Penyakit kronis yang memerlukan diet khusus dan juga gangguan mental atau emosional bisa beresiko defisit atau kelebihan nutrisi. Yang ketiga adalah pola makan dan gaya hidup, seperti asupan makanan tidak seimbang, konsumsi berlebih makanan tinggi gula, lemak, dan garam, kebiasaan makan cepat saji, dan kurangnya aktivitas fisik, serta biasanya bayi tidak mendapat ASI eksklusif. Yang keempat adalah faktor sosial ekonomi, seperti pendapatan rendah sehingga akses ke makanan bergizi terbatas, pendidikan rendah sehingga kurang pengetahuan tentang pola makan seimbang, serta pola asuh yang kurang mendukung, seperti pemberian makan yang tidak teratur. Yang kelima adalah faktor lingkungan dan budaya, seperti ketersediaan pangan pada daerah tertentu, urbanisasi yang memudahkan akses fast food, dan juga norma budaya atau tren diet ekstrim yang membatasi jenis makanan tertentu. Yang terakhir adalah faktor pelayanan kesehatan, seperti kurangnya akses layanan gizi dan kesehatan, serta tidak ada program deteksi dini status gizi di masyarakat. Selanjutnya adalah patofisiologi malnutrisi. Pada gizi kurang, tubuh tidak mendapat cukup energi dan zat gizi. Akibatnya, cadangan energi berupa lemak dan protein otot mulai digunakan. Lama-kelamaan bisa terjadi penurunan berat badan, melemahnya sistem imun, hingga gangguan pertumbuhan pada anak. Sedangkan pada gizi lebih, kelebihan energi terutama dari lemak dan gula akan disimpan dalam jaringan adiposa. Ini menyebabkan penumpukan lemak tubuh, peningkatan berat badan, resistensi insulin, bahkan bisa berkembang menjadi penyakit metabolik seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes. Dampak malnutrisi. Malnutrisi memiliki dampak yang besar bagi anak, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu pendek, anak dengan kondisi malnutrisi akan sering mengalami gangguan pertumbuhan seperti stunting, serta perkembangan motorik yang terhambat. Selain itu, imunitas anak pun menurun, sehingga anak dalam kondisi malnutrisi akan lebih berisiko terkena penyakit infeksi seperti diare. Selain itu, malnutrisi juga berdampak pada otak. Anak yang terkena malnutrisi akan mengalami kesulitan dalam belajar, kesulitan fokus, keterlambatan bicara, dan juga prestasi akademik yang rendah. Beberapa kasus spesifik yang diakibatkan oleh malnutrisi itu seperti anemia,
diakibatkan karena kekurangan zat besi, gondok karena kekurangan yodium, hipokalsemia karena rendahnya asupan kalsium, dan juga heroptalmia atau kebutaan yang diakibatkan karena kekurangan vitamin A. Dan juga akibat dari malnutrisi dapat mempengaruhi emosional anak. Anak dapat mudah marah, cemas, hingga mengalami depresi. Dalam jangka panjang, apabila malnutrisi tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan stunting kronis pada anak. Dan juga hal ini dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan juga kecerdasan anak, sehingga akan menurunkan kualitas sumber daya manusia yang dapat mengakibatkan juga penurunan produktivitas pada saat anak tersebut dewasa. Kondisi malnutrisi ini juga dapat meningkatkan risiko diabetes dan juga penyakit jantung koroner, yaitu penyakit degeneratif. Masalah lain yang serius yaitu ketika seorang ibu dengan kondisi kekurangan gizi melahirkan seorang anak, maka akan berisiko besar anak tersebut lahir dengan kondisi berat badan lahir rendah. Oleh karena itu, hal ini akan menciptakan siklus gizi buruk antar generasi. Dampak yang paling fatal akibat dari malnutrisi ini yaitu meningkatnya tingkat kesakitan dan juga kematian pada anak usia dini. Dengan demikian, malnutrisi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup bangsa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penanggulangan secara stepwise. Sebelumnya, kita harus tahu stepwise itu apa sih? Nah, stepwise adalah pendekatan bertahap dalam epidemiologi. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, melaksanakan intervensi, memantau hasil, hingga menjaga keberlanjutan program. Konsep ini membantu kita menangani masalah kesehatan masyarakat secara sistematis, termasuk malnutrisi. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah identifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi masalah, kita dapat mengumpulkan data status gizi melalui pengukuran antropometri, survei gizi, serta analisis faktor penyebab seperti pola makan, penyakit infeksi, dan juga kondisi sosial ekonomi. Setelah masalah teridentifikasi, kita dapat menetapkan prioritas. Kelompok rawan seperti balita, ibu hamil, dan remaja putri menjadi fokus utama. Perencanaan intervensi dapat disusun sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Lalu langkah yang ketiga adalah intervensi, dapat dilakukan di berbagai level. Seperti di level individu dan keluarga dapat dilakukan edukasi gizi, penyuluhan ASI eksklusif, dan suplementasi. Lalu di level masyarakat ada posyandu, PMT, dan kampanye hidup sehat. Dan untuk kebijakan, dapat dilakukan fortifikasi pangan, bantuan sosial berbasis gizi, dan penguatan layanan kesehatan. Program perlu dipantau secara berkala. Indikator seperti prevalensi stunting, cakupan ASI eksklusif, dan anemia digunakan untuk mengukur keberhasilan serta memperbaiki strategi untuk kedepannya. Dan langkah yang terakhir adalah pemeliharaan dan penguatan. Program harus berkelanjutan melalui pelatihan kader, dukungan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan juga kemitraan lintas sektor. Dengan menggunakan pendekatan stepwise epidemiologi ini, penanggulangan malnutrisi dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan juga berkesinambungan. Dan harapannya kita dapat mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.